berada di Museum Sumpah Pemuda. Yeay! Hai hai hai, sekarang kita udah sampai di halte Cawang Uki dan kita akan naik Transjakarta ke arah Juanda. Lalu nanti kita akan turun di halte Paul Putih untuk menuju Museum Sumpah Pemuda. Museum Sumpah Pemuda ini terletak di Jalan Keramat Raya nomor 106 RT 2 RW 9 Kelurahan Kuitang, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat. Nah, sekarang kita sudah sampai di halte Paul Putih. By the way, ini kita cewek-ceweknya doang karena cowok-cowoknya kelewatan. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan keluar dari halte Paul Putih, lalu nyebrang menggunakan JPO dan jalan sedikit menuju Museum Sumpah Pemuda. Sekarang kita akan memasuki ruangan yang pertama. Jeng jeng jeng. Di dalam sini isinya ada foto serta nama-nama para pahlawan Sumpah Pemuda serta ada tempat untuk menyampaikan harapan dan tekad kalian. Terus di sini aduh malu. Sini kita lagi eksis karena ada kamera. Terus di sini tuh sebenarnya kita nggak tahu kalau di situ tuh harusnya kita menyampaikan harapan dan tekad. Terus juga kita di sini tuh bingung, ini sebenarnya udah mulai apa belum? Jadi kayak ya udahlah gaya aja nggak sih? Dan selanjutnya kita akan memasuki ruang kepanduan. Ruangan ini memamerkan proses munculnya organisasi kepanduan yang menjadi wadah penanaman karakter para pemuda. Organisasi tersebut antara lain ada JPO, KBI, Info, JJP, dan Nati JP. Terus di sini tuh banyak banget yang dipamerkannya. Ada bendera organisasi Info, alat-alat kepanduan seperti peluit, kotak P3K, dasi, dan ikat pinggang. Serta ada Vespa biru di tengah-tengah ruangan tersebut yang nanti akan dijelaskan oleh Raffi. Di sini ada Vespa milik Hatta Soleh. Hatta Soleh adalah aktivis Gerakan Pemuda tahun 1966. Ia merupakan anggota Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau disebut KAMI. Vespa ini digunakan Hatta Soleh saat menghubungi posko-posko mahasiswa di Jakarta. Selanjutnya kita akan masuk ke ruangan sejarah lagu Indonesia Raya nih. Di sini ada not dan lirik lagu dari Indonesia Raya yang gede banget. Kalian bisa lihat tuh, gede banget kan? Ini juga ada quotes-quotes dari para pahlawan Sumpah Pemuda. Nah, yang bulat ini nih namanya adalah fotograf. Fotograf ini fungsinya untuk alat pemutar lagu pada zaman dahulu. Ruangan ini juga memamerkan biola W.R. Supratman yang digunakan untuk menciptakan lagu Indonesia Raya yang dipakai saat melantunkan lagu tersebut pada Kongres Pemuda II. Di ruangan ini diceritakan pula proses gubahan lagu Indonesia Raya dan penjelasan hidup dari W.R. Supratman. 474 atau standar dengan panjang badan 38 cm, lebar badan pada bagian terlebar 20 cm dan 11 cm pada bagian tersempit. Di sini juga kita dengerin instrumen dari lagu Indonesia Raya dari berbagai versi. Ada yang versi keroncong, versi balad, dan masih banyak versi lainnya.
Selanjutnya, kita akan memasuki ruang yang bisa dikatakan sebagai ruangan inti dari museum ini, yaitu ruangan di mana Kongres Pemuda 1 dan 2 dilaksanakan. Sebelum masuk, kita akan bertemu patung-patung tokoh-tokoh penting perkumpulan pemuda-pemuda dari daerahnya masing-masing. Ruangan ini menjadi saksi bisu lahirnya sebuah konsep kebangsaan dalam Ikrar Sumpah Pemuda yang dirumuskan oleh pemuda dan pemudi Indonesia pada malam penutupan Kongres Pemuda 2. Di ruangan ini, Kongres berlangsung selama 6 jam, dimulai pukul 17.30 sampai dengan 23.30. Di ruangan ini pula, lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan untuk pertama kali oleh penciptanya W.R. Supratman. Sumpah Pemuda, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Terdapat ilustrasi peristiwa Kongres Pemuda 2 yang diadakan tanggal 27 Oktober 1928 di Jakarta. Nah, di dalam museum ini juga ada beberapa gambar beserta penjelasannya loh teman-teman. Itu ada cahaya dari timur, beserta gambar dan penjelasan serta para tokoh-tokohnya. Ada Sekar Rukun, beserta biografinya. Dan juga ada pemuda kaum Betawi beserta penjelasan dan potret-potret zaman dahulunya. Ada Jong Islamic Inbound. Wah, sangat beragam ya kawan-kawan. Nah, di sini juga ada beberapa buku peninggalan zaman dahulu yang masih menggunakan kertas kuno dan sangat tipis. Nah, di sini juga ada sebagian isi dari buku organisasi pergerakan nasional. Juga ada lambang-lambang organisasi di Indonesia pada zaman dahulu. Kemudian, di ruangan berikutnya terdapat surat kabar Medan Priai. Surat kabar Medan Priai adalah surat kabar nasional pertama oleh Tirto Adi Suryo dengan misi membela nasib rakyat dan kritis terhadap pemerintahan Belanda. Kemudian ada Budi Utomo yang didirikan Dr. Sutomo dan para pelajar Sofia 20 Mei 1908. Dan di kanannya ada Partai Politik Hindia Belanda pertama, yaitu Indis Partis 25 Desember 1912 oleh Deus Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya ada tokoh si Kang Lian.
Kang Lian adalah tokoh yang membeli rumah Jalan Keramat Raya 106 tahun 1908, yang rumah ini akan dijadikan sebagai tempat Indies Club tanggal 28 Oktober 1928. Itu adalah foto para Indies Clubnya. Kemudian ada timeline perjalanan Sumpah Pemuda dari 1906 sampai 1959. Dan di sini juga terdapat tempat bermain anak-anak dengan lukisan Indonesia yang sangat indah dan mencintai orang-orangnya. Dan kita sedang berada di salah satu ruangan Si Kong Lian. Di sini kita diajak untuk lebih mengenal biodata diri Si Kong Lian dan keluarganya. Di sini pun kita disuguhkan dengan alat musik, biolanya, serta foto-foto keluarganya dan Si Kong Lian itu sendiri. Dan di sebelahnya ini pun juga ada museum bagaimana sejarah rumah indekos Kramat 106. Pada sejarahnya, yaitu tahun 1908, ia membeli rumah di Jalan Kramat 106 yang kemudian terkenal sebagai Museum Sumpah Pemuda. Selain itu, di sini pun juga ditampilkan semacam video cuplikan tentang rumah indekos Kramat 106.